Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nina Septia Ramawati, CKP 7 dari SMPN 19 Malang. Kali ini saya akan berbagi informasi tentang koneksi antar materi modul 1.4 Budaya Positif. Fasilitator saya adalah Ibu Retna Irawati MPD dan pengajar praktik adalah Ibu Agnes Yuni Pujiastuti MPD. Kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Sebagai seorang guru yang baik, kita memiliki peran dalam menciptakan budaya positif di sekolah dengan menerapkan disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kemudian keyakinan sekolah atau kelas, dan menerapkan segitiga restitusi untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh siswa. Disiplin positif. Menurut Ki Hajar Dewantoro dan Diana Gosen, disiplin adalah bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang atau nilai-nilai kebajikan atau virtues yang universal. Disiplin positif tumbuh dari motivasi intrinsik, bukan karena paksaan, pujian, maupun hukuman. Motivasi perilaku manusia. Perilaku manusia dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu motivasi yang tumbuh tanpa paksaan dan motivasi yang muncul karena paksaan. Motivasi yang tumbuh tanpa paksaan dinamakan motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik ini meliputi menghargai diri sendiri sesuai nilai-nilai yang dipercaya. Kemudian, motivasi ekstrinsik adalah perilaku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan, hukuman, atau ingin mendapatkan penghargaan. Guru harus memahami motivasi perilaku manusia dengan menumbuhkan disiplin positif yang muncul dari motivasi internal, dengan cara membuat keyakinan kelas dan menyelesaikan masalah dengan segitiga restitusi. Dengan cara tersebut, menumbuhkan rasa tanggung jawab, menghargai diri sendiri dan orang lain, serta melahirkan kebajikan-kebajikan universal. Selanjutnya, 5 posisi kontrol guru menurut Gosen. Yang pertama adalah sebagai penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan yang kelima adalah posisi yang seharusnya dimiliki guru, yaitu sebagai manajer. Untuk mencapai posisi manajer, seorang guru harus menerapkan restitusi. Dengan menerapkan restitusi, seorang guru memfasilitasi siswa untuk mempertanggungjawabkan perilakunya dengan menemukan solusi atas permasalahannya. Kemudian, menumbuhkan rasa percaya diri pada siswa untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan melahirkan disiplin positif yang tumbuh dari motivasi internal dan akan tertanam dalam jangka waktu yang panjang. Keyakinan sekolah atau kelas. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan kelas atau sekolah dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan mudah diterapkan di lingkungan kelas atau sekolah. Guru pada posisi manajer menerapkan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Guru menerapkan tahapan-tahapan segitiga restitusi, yaitu 1. Menstabilkan identitas, memvalidasi kesalahan, dan menanyakan keyakinan. Tujuannya adalah untuk menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, serta menumbuhkan kepercayaan diri kepada murid untuk memperbaiki kesalahannya. Keterkaitan modul 1.4 budaya positif dengan modul-modul sebelumnya sebagai berikut. Sebagai guru penggerak untuk mewujudkan budaya positif, yaitu dengan memiliki nilai dan peran guru penggerak. Dengan memiliki nilai dan peran guru penggerak, seorang guru penggerak bisa menumbuhkan budaya positif dan mewujudkan tujuan pendidikan sesuai filosofi Ki Hajar Dewantoro. Kemudian dapat mewujudkan visi penggerak dengan prakarsa perubahan yang sesuai dengan penerapan filosofi Ki Hajar Dewantoro serta mencerminkan profil belajar refleksi pemahaman modul 1.4. Pertanyaan yang pertama, sejauh mana pemahaman Anda tentang
pemahaman saya terhadap materi, saya sudah memahami dan akan menerapkan teori disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan manusia, keyakinan kelas atau sekolah, dan seketika restitusi. Hal menarik dan di luar dugaan, saat saya menerapkan disiplin positif di sekolah pada posisi manajer dengan menerapkan seketika restitusi, saya merasa semakin dekat dengan murid. Melihat murid bahagia dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri dan tumbuh pada diri murid rasa tanggung jawab dan menghargai diri sendiri serta menghargai orang lain. Pertanyaan berikutnya adalah, perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda setelah mempelajari modul 1. Setelah mempelajari modul 1.4, perubahan yang terjadi pada diri saya menyadari selama ini belum memfasilitasi siswa secara maksimal dalam menyelesaikan permasalahannya dan menumbuhkan disiplin positif. Saya cenderung memberikan penghargaan kepada siswa yang aktif. Setelah memahami modul 1.4 budaya positif, saya berupaya menumbuhkan disiplin internal siswa dengan seketika restitusi dan memfasilitasi siswa untuk menemukan solusi. Pertanyaan berikutnya, pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah Anda, dan bagaimanakah perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Pengalaman dan perasaan saya terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkup kelas ataupun sekolah, saya sangat senang pada saat saya berhasil mengajak siswa membuat keyakinan kelas yang disosialisasikan di mading kelas. Siswa sangat antusias dalam menyepakati keyakinan kelas. Saya juga bahagia saat saya bisa berbagi pengalaman dengan rekan sejawat mengenai keyakinan kelas. Seketika restitusi, rekan sejawat ternyata memiliki pemahaman yang sama dalam menumbuhkan disiplin positif internal pada diri anak. Pertanyaan berikutnya, menurut Anda terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu? Hal yang sudah baik yang saya lakukan adalah upaya saya mengajak siswa membuat keyakinan kelas yang disosialisasikan di mading kelas. Hal yang perlu saya perbaiki adalah upaya memfasilitasi siswa menumbuhkan rasa tanggung jawab, menghargai diri sendiri dan orang lain dengan segitiga restitusi perlu saya tingkatkan. Pertanyaan selanjutnya, sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid, berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai, dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi mana yang Anda pakai, dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Posisi yang paling sering saya pakai sebelum pelajari modul 1.4 adalah posisi sebagai teman. Perasaan saya saat itu kurang senang karena kemandirian siswa tidak berkembang, selalu mengandalkan guru dalam menyelesaikan tugas. Siswa harus selalu dimotivasi. Pertanyaan berikutnya, setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana? Perbedaan yang saya rasakan setelah mempelajari modul 1.4, saya berupaya menempati posisi kontrol guru sebagai manajer. Perbedaan yang saya rasakan, perasaan saya sekarang sangat bahagia dan lega karena anak-anak menjadi lebih dekat dengan saya dan memiliki ide-ide dalam menyelesaikan permasalahannya sendiri, serta lebih bertanggung jawab, menghargai diri sendiri dan orang lain. Sebelum mempelajari modul ini, saya pernah menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid saya. Namun, saya hanya menggunakan satu tahapan saja, yaitu menstabilkan identitas murid dengan memberikan pernyataan setiap orang pasti pernah membuat kesalahan atau tidak ada orang yang sempurna. Pertanyaan berikutnya, selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal
Hal lain yang menurut saya penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah, adalah kolaborasi antar sekolah dengan orang tua murid, agar budaya positif ini jangan hanya dilakukan di kelas atau sekolah saja, namun juga di rumah. Dengan demikian, budaya positif menjadi suatu kebiasaan atau karakter saat berada di lingkungan sekolah atau lingkungan keluarga, serta masyarakat.